Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati, summa ila hadratin mu'allifatul kitab Syekh Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, summa ila hadratin Syekhul Kiram Al-Mur Al-Maghfur lahu wa Johari Jawawi wa murabbi ruhina Ki Haji Ahmad Sadiq Johari, summa ila hadratin abana wa ummahatina wa usulim wa furihim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fis sukri. Bab menerangkan tentang masalah bersyukur. Ini kita ngaji masalah syukur. Jadi siap-siap kita jadi orang bahagia, ya. Karena orang syukur biasanya gandengannya orang yang dapat nikmat. Tapi terkadang tidak semua orang yang punya nikmat tapi belum tentu dia bersyukur. Jadi bersyukur ini termasuk kunci orang hidup berbahagia. Jadi kalau orang ingin hidup berbahagia, kuncinya adalah bersyukur. Qala al-Faqih Abu Les As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadasana al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah, hadasana Abul Qasim Ahmad ibnu Hamim, hadasana Muhammad ibnu Salama, hadasana Muhammad bin Abi Syaibah, hadasana Abu Usama an Zakaria ibnu Abi Zaidah, an Sa'id ibnu Abi Burda, an Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, liyardo anil abdi ayyakula al-aklata ay au yashruba asyurbata fayahmidahu alaihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh ridho kepada hambanya ketika seorang hamba itu makan sebuah makanan atau minum sebuah minuman, kemudian hamba itu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah ini ridho, Allah ini plong kalau ada orang habis makan ngucapin alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang lupa tadi. Saking kenyangnya, lupa alhamdulillahnya. Bismillahnya insyaallah. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena kita telah makan miliknya Allah. Maka jangan sampai kita makan rezekinya Allah, minum rezekinya Allah, tapi Allah nggak ridho. Kalau saya punya pohon mangga di depan rumah, buahnya besar-besar, ibu-ibu ngambil nggak bilang-bilang, Innalillah. saya nggak ridho, maka hukumnya Haram. Bayangkan kalau yang nggak ridho ini Allah, rezekinya Allah yang dimakan, datangnya dari Allah, bersumber dari Allah, kemudian nggak ngucapin alhamdulillah sehingga menjadikan Allah nggak ridho.
Kalau Allah nggak ridho, Bu, ruwet. Masalah akan banyak. Kenapa? Ketika Allah nggak ridho, berarti rahmat Allah nggak turun. Ketika rahmat Allah nggak turun, maka seseorang yang tidak dapat rahmatnya Allah pasti hidupnya bermasalah. Masalah rezekinya, masalah kesehatannya, masalah hubungan di dalam rumah tangganya, hubungan sama tetangga, hubungan sama masyarakat, macam-macam urusan ada saja masalah. Kenapa? Karena Allah sedang menahan rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini yang dibahas alhamdulillahnya maksudnya katanya Nabi alhamdulillahnya. Kalau bismillahnya ada lagi dalilnya. Kullu amrin dzibalin la yubtada'a bi bismillahirrahmanirrahim fawa abtar. Segala sesuatu yang memiliki tujuan baik tidak dibacakan bismillah maka berkahnya hilang. Jadi orang kalau makan nggak baca bismillah berkahnya hilang, nggak ada berkahnya. Tapi habis makan nggak baca alhamdulillah, Allah nggak ridho. Ya. Jadi yang tepatnya mau makan baca bismillah, katanya Ramai-Ramai. Sesudah makan alhamdulillah. Ini biasanya buat di jamiah yang hafal gini-gini. Ya, dua-duanya. Allah hadasana al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah, hadasana Muhammad ibn Aqil, hadasana Abbas ad-Duri, hadasana Umar ibn Hafs, hadasana Abi an Abdurrahman ibn Ishaq an Sahar ibn Hawsat an Asma binti Yazid qalat. Asma binti Yazid berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh umat manusia dari yang hidup awal-awal hingga hidup akhir-akhir, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dikumpulkan di sebuah tempat, satu tempat yang terkenal dengan istilah padang mahsyar. Dikumpulkan jadi satu. Yaji'u munadin fayunati bisautin yasma'uhu al-khala'iq. Kemudian datanglah seruan. Yang seruan itu suaranya didengar oleh seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Seluruh manusia. Bahkan diceritakan di pada masa itu tidak hanya manusia aja, manusia dan jin juga kumpul jadi satu. Semua duduk tersimpu di padang mahsyar, duduk tersimpu, nunggu instruksi, nunggu aba-aba. Allah nggak hiraukan, dibiarkan orang kebingungan, orang duduk tersimpu, diam semua ketakutan. Pada saat itu ada suara seruan. Saya lamu ahlul jam'i ahlul jam'i al yauma min aula bil kiram. Seluruh orang yang hadir di sini akan melihat pada hari ini dari golongan orang-orang yang paling mulia. Liyakum alladzina tatajafa junubahum minal madaji. Maka berdirilah golongan orang-orang yang senang bangun malam untuk sholat tahajud. Nah, ini yang pertama. Jadi orang-orang yang senang bangun malam untuk sholat tahajud disuruh berdiri. Fayakumuna, maka berdirilah mereka. Wahum qalilun, mereka cuma sedikit. Sekian persen dari sekian banyak orang yang hadir di sana. Sedikit. Setelah kumpul, setelah berdiri, mereka digiring oleh malaikat. Ini di kitab lain diterangkan, digiring oleh malaikat ke dalam surga. Tidak ditanyain apa-apa keluhan ini, Bu. Kamu dulu ngapain?
Kamu dulu dari mana? Kamu dulu gini-gini. Nggak ditanyain. Langsung disuruh masuk surga. Siapa ini? Golongan orang yang rajin sholat tahajud. Makanya sholat walaupun 2 rakaat bangun. Nah ini harus diistiqomahkan, jangan jarang-jarang lagi. Bangun, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kok ngantuk tidur lagi. Nah, ya. Kalau sholat tahajud niat narik jodoh, resta dia. Boleh, enggak apa-apa nyari jodoh. 6 tahun kenapa sih? Karena apa? Karena katanya Allah, wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan melalui sabar dan sholat. Jadi sholat dan sabar bisa menjadi tawasul. Makanya dan kebiasaan orang-orang dulu kalau mau menghaturkan hajat, dan Rasulullah juga seperti itu, mau mengaturkan hajat, sholat dulu 2 rakaat baru berdoa. Masih ingat ceritanya kemarin minggu lalu tentang Nabi Isa yang minta hidangan dari langit, mau minta sholat dulu 2 rakaat baru minta. Nah, terus mau buka saja, sholat 2 rakaat baru buka. Sholat 2 rakaat boleh. Besok Assalamualaikum, ya Allah, jikalau dia jauh dekatkan ya Allah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan gini, jikalau dia mati hidupkan ya Allah. Ini yang dihidupkan apanya ini? Tak mungkin. Batas waktunya pas ngaji itu masih sholat tahajud. Kan yang penting belum adzan. Kalau ibu-ibu istiqomah sholat tahajud, istiqomah tiap hari sholat, kok dengarin bahasa Jawa. Kok tumben lelap sekali sampai subuh, maka gimana? Boleh mengqodoi tahajud walaupun sudah masuk waktu subuh. Sebelum sholat subuh sholat tahajud dulu, tidak apa-apa. Pak, kalau yang biasa. Kalau tidak pernah tahajud, saya kesiangan. Sholat tahajud dulu. Orang biasanya nggak sholat tahajud. Ini yang biasa, Bu ya. Tapi kalau istiqomah, kalau udah istiqomah, insya Allah dibantu sama Allah. Kalau memang betul-betul ingin sholat malam, tidak usah lama-lama. Kalau kelas kita kan lama-lama, nanti ngejos seminggu habis itu beles, tidak sholat lagi. Sholatnya ringan-ringan aja, kul huwallahu ahad sama qul ya ayyuhal kafirun, tidak apa-apa, 2 rakaat aja. Nanti buat sholat tahajud sampai 10 rakaat. Rakaatnya baca surat Yasin. Awal-awalnya ngejos, lama-lama dengar seminggu plus sampai setahun 2 tahun tidak sholat lagi. Nah, dikit-dikit tapi istiqomah. Syukur-syukur banyak bisa istiqomah. Ini Bu ya, orang yang kalau ingin masuk surga tanpa hisab, rajin sholat tahajud. Orang apalagi Bu ya, ibu-ibu misalnya sudah aktivitas dunianya sudah berkurang, nggak ada kegiatan yang repot sekali. Apa yang kita repotkan kalau nggak sholat tahajud? Fayakumu summa yunadi, kemudian ada seruan lagi, liyakum alladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kemudian ada seruan lagi, maka berdirilah golongan orang-orang yang dia punya berdagang, punya dagangan, sibuk bekerja, tapi kesibukan dunianya tidak melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini repot dagangan, berangkat pagi pulang sore sibuk. Ada yang bawa dagangan di gonceng motor, ini sana kemari. Ada yang ngulek-ngulek gini ya. Nah, pas lagi rame-ramenya orang belanja, ingat waktu sholat sudah mau habis ini, saya tidak boleh meninggalkan sholat. Ntar ya, sabar, mau sholat dulu. Wih, lama sekali. Monggo pulang. Nah itu, harus gitu. Saya Bu ya, dari hotel mau ke Masjidil Haram,
Di tengah jalan kan lupa, saya tidak bawa jurigen, mau ngambil air zam-zam pakai minum di hotel. Nah di tengah jalan azan, saya mau beli beli jurigen itu, kata orangnya soli. Maksudnya sholat nggak boleh jualan, haram, soli. Waduh, jual beli dihukumi haram waktu dengar azan. Ya Allah, pantasnya negeri ini barokah gitu. Walaupun kadang katanya yang tokonya ditutup, orangnya nggak jamaah ke masjid. Orangnya ada di dalam yang jualan, tapi tidak mau melayani kalau dengar azan. Jadi ini ya, orang yang disibukkan perdagangan, disibukkan urusan dunia, tapi tidak pernah dilupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berat, Bu. Ya kalau pekerjaannya yang kecil-kecil, Bu ya. Ini kalau tinggal sholat saya rugi. Nah, kalau ruginya cuma 10.000, 20.000, dah biasa aja. Tapi ketika kalau ada pelanggan, kalau ditinggalkan bisa rawan tidak jadi, kalau nggak jadi bisa rugi sekian ratus juta misalnya. Oh ini kan berat. Nah, ini tantangannya, bisa nggak urusan dunia tidak melalaikan dia masalah sholatnya. Tidak hanya masalah sholat, min antikrillah ini ingat kepada Allah di setiap urusan perdagangannya, tidak pernah melanggar rambu-rambunya Allah Subhanahu wa taala. Timbangan mau dikurangi, oh jangan, ingat kepada Allah, ya Allah jangan haram, ini haram, seperti itu. Timbangan juga tak boleh, Bu. Tapi Pak, saya harganya sih saya murahkan. Kalau yang lain jualnya 10.000, saya jual 8.000. Tapi timbangannya saya kurangi. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang beli 1 kilo. Kecuali ibu-ibu bungkusin, berapa ini? 1 bungkus. Itu jangan bilang 1 kilo. 1 bungkus. Informasinya tuh katanya gula ini mayoritas kurang dari 1 kilo katanya. Nah, berarti kita kalau ada yang jualan gula, niat jualan 1, bukan, kalau kurang dari 1 kilo, niat 1 bungkus. Nah ditanya, ini ada 1 kilo, pas 1 kilo? Nggak tahu kalau itu, pokoknya saya jual 1 bungkus segini. Seperti itu. Kalau 1 kilo tapi harganya naik? Lebih baik jujur gitu. Ini 1 kilo pas, harganya ditinggikan. Kalau masalah harga, Bu, enggak masalah. Yang enggak boleh ini menipu. Menipu itu ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ini langsung nas Al-Quran. Fayakumuna wahum qalilun, maka berdirilah golongan orang-orang yang sibuk urusan dunia, tapi urusan dunianya tidak menjadikan dia lupa dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahum qalilun, mereka cuma sedikit. Sumayunati, kemudian ada seruan lagi. Liyakum alladzina kanu yahmiduna Allah taala fis sarra'i wad dharra. Maka berdirilah golongan orang-orang yang selalu memuji kepada Allah di saat dia dalam kondisi mudah atau dalam kondisi sulit. Ya. Jadi ibu-ibu jualan ke pasar, semangat ke pasar. Tahu-tahu dapat rezekinya dapat 500.000. Alhamdulillah. Gitu. Senang hati ngucap alhamdulillah. Besoknya jualan tidak dapat sama sekali. Alhamdulillah. Bisa nggak seperti itu ya? Enggak. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah, ini yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Jadi, kalau lagi bahagia alhamdulillah, lagi sulit tetap alhamdulillah. Jualan keliling pulang-pulang ternyata tidak dapat jualan. Alhamdulillah, walaupun tidak jualan saya pulang selamat. Ada tamu nih? Kamu udah turun itu coba, siapa ini?
Kalau nak dapat jualan biasanya ucapannya Ustaz, ini ya Allah saya nak belanja. Nah, ya Allah, salah apa saya ini ya Allah? Nanti pekening. Ini Bu ya. Jadi kita ngucapin alhamdulillah itu harus, kita akan bisa mengucapkan alhamdulillah kalau kita bisa mencari kenikmatan Allah yang walaupun itu tidak yang kita tuju. Ya tadi itu niatnya kesana kemari nyari rezeki uang, maksudnya pulang-pulang nggak dapat tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena pulang dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Tuh. Nah, ini golongan orang-orang yang selalu bersyukur, Bu ya. Jualan sepi, alhamdulillah. Jualan rame, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Terus orang ini nanti itu bahagia, Bu. Biasanya orang seperti ini tuh ngefeknya, Bu ya. Awet muda, Bu ya. Tak gampang sakit, Bu ya. Kalau orang ngeluh aja kerjaannya, itu tahu-tahu umur masih muda, rambutnya putih semua, Bu ya. Orang kerjanya ngeluh aja. Dan orang kalau ngeluh aja itu tidak bisa bahagia, jadi susah hidupnya. Kalau udara panas ini kita istighfar apa gimana Pak? Baca bener. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada hujan. Tapi masih tidak pernah kekurangan minum, kan gitu Bu. Alhamdulillah, biar gak ada hujan, saya bisa mandi kapan saja. Coba daerah Kubu, daerah Munti Gunung sana, Bu. Daerah Munti Gunung itu kalau nggak beli air, nggak dapat air, nggak ada air. Saya punya teman ngajar di sana. Ngajar di sana, muridnya diajak belajar di luar sekolah, di bawah pohon. Diajak belajar di luar sekolahan. Kemudian ditegur dari pihak kabupaten, Diknas ini negur, tetap aja sekolah di luar sekolah. Kemudian ketika ditelepon langsung dijawab, Bapak, Ibu, kalau mau monet ke saya, silakan, saya tunggu datang. Ini silakan ke sekolahan saya. Ayo, karena ditantang datang ke sana. Datang ke sana, masuk di dalam kelas. Ini semua di luar. Dah, Pak Ali, tidak apa-apa sekolah di luar. Kenapa? Ternyata muridnya ada seminggu sekali mandinya. Memang nggak ada air, itu nggak punya air. Air ada cuma pakai minum. Seminggu sekali ditanya, kamu sudah berapa hari tidak mandi? Udah dapat 5 hari, Pak. Ya Allah. Gimana rasanya satu kelas yang sempit, muridnya tidak ada yang mandi. Ya Allah. Akhirnya diajak sekolah di luar biar baunya kena bawa angin. Ini ya. Makanya kita musim panas gini, ya, alhamdulillah, walaupun panas-panas tetap saya bisa minum, tetap saya bisa mandi. Ya panas sih tinggal mandi. Orang PDAM tidak pernah mati. Coba yang di Palestina, ya. Palestina mau mandi apa, minum aja nggak ada. Baru duduk aja bom di sana sini. Pokoknya kita itu pandai-pandai bersyukur, dan kita nggak akan kehabisan bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah yang kita terima dari Allah itu terlalu banyak. Katanya Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Tidak akan bisa kita menghitung nikmatnya, terlalu banyak nikmatnya Allah. Kalau kita nggak bersyukur karena kita hanya ingat sama rezeki atau nikmat yang kita tuju saja. Kita keluar ke pasar pinginnya dapat keuntungan besar, yang dilihat itu keuntungan jualan. Kalau nggak dapat keuntungan jualan, rasanya nggak dapat nikmat dari Allah. Padahal begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah yang kita lupakan. Makanya Rasulullah menceritakan
bahwa golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang memuji kepada Allah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Fayakumuna wa hum qalilun, maka berdirilah golongan orang-orang yang selalu memuji kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, tapi mereka cuma sedikit. Summa yuhasabu sairun nas, maka kemudian dihitunglah, dihisablah setiap umat manusia. Yang 3 tadi nggak dihisab, Bu. Makanya kayaknya yang paling mudah bagi kita ini istiqomah sholat tahajud. Ini paling gampang, ini ringan, ini orang tidak perlu bayar, Bu ya. Tinggal Allahu Akbar itu sudah selesai. Qala hadatsana Muhammad ibnu Dawud, hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Muhammad bin Ubaid, hadatsana an Yusuf an Maimun anil Hasan rahimahullah taala qala Musa alaihi salatu wasalam li Rabbi. Nabi Musa munajat kepada Allah. Ya Rabbi, kaifa istata'a Adam ayyudiya sukron ma sonakta ilaihi. Wahai Tuhanku, bagaimana Adam mampu bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau berikan kepadanya. Gimana caranya Adam bisa bersyukur? Kenapa kok seperti itu? Khalaqtahu biyadik, engkau menciptakan Adam langsung dari engkau sendiri tanpa pelantara. Kalau kita kan enggak, Bu ya. Orang lain diciptakan oleh Allah melalui bapak ibunya. Ada, Pak, lahir tidak ada bapak. Ya, Nabi Isa. Kalau sekarang ada bapaknya, cuma bapaknya enggak ngaku. Ya. Ada bapaknya, enggak ada. Orang tahu bim salah bim terus lahir anak ya enggak ada, Bu ya. Emang, Bu ya, apa-apa itu enakan melalui normal, Bu ya. Jadi kalau kita mau rezeki yang banyak melalui jalur normal, apa itu jalur kerja, jualan lancar, daripada tiba-tiba uang datang blok, fitnahnya banyak. Sama dengan juga orang pingin anak, ya enakan jalur normal. Ada suami, ada istri, ada tidur bareng, baru lahir anak. Mau tidak punya anak, tahu-tahu lah lahir berat ini baru-baru ini ada berita yang apa itu, Masya Allah ya, ada bayi laki-laki yang masih umur sekian bulan, perutnya membesar, di dalamnya ada bayi. Umur itu katanya. Di dalamnya ada bayi yang masih beberapa bulan, 5 bulan umurnya, ada bayi, jawab Bu. Setelah diteliti perkiraan itu sebenarnya kembar, tapi ada di dalam saudaranya. Coba ya, ini kan ngeri ini. Jadi makanya enakan normal-normal saja, wajar-wajar saja ya. Jadi punya rezeki itu wajar saja. Wa nafakhta fihi min ruhika, dan engkau meniupkan roh kepada Nabi Adam dengan diri engkau sendiri. Wa askantahu jannataka, dan engkau tetapkan Nabi Adam di surgamu. Wa amarta al malaikatu fasajadu lahu, dan kau perintahkan kepada para malaikat agar para malaikat bersujud kepada Adam, kemudian mereka sujud semua kepada Adam. Kan udah luar biasa. Adam lahir belakangan, malaikat duluan, malaikat suruh hormat kepada Adam. Apa jawabnya Allah? Qala ya Musa, he Musa, alima Adam anna dzalika minni fahamidani alaihi fakana dzalika syukran lima sanatu ilaihi. Musa, ketahuilah caranya Nabi Adam bersyukur kepadaku. Pertama kali Nabi Adam ngerti bahwa semuanya itu datang dariku, kemudian Nabi Adam memujiku, dan karena itulah Nabi Adam bersyukur atas apa yang aku berikan kepada Adam. Jadi simpel aja, Bu. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli bersyukur, maka kita harus tahu dan meyakini
bahwa apa yang kita miliki segalanya itu datangnya dari Allah. Kita punya rezeki yang banyak, jangan pernah terbesit dalam hati ini karena hebat saya dalam bekerja. Tidak, ini adalah pemberian Allah. Kita punya anak yang banyak, jangan katakan ini karena saya ini orang yang sehat, subur. Nah, betapa banyak orang yang sehat ternyata tidak bisa punya. Semuanya pemberian dari Allah. Apapun yang kita miliki itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita layak bersyukur kepada Allah. Ini caranya bersyukur. Warwiya an Sa'id an Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairayid dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Barang siapa yang menerima 4 perkara itu, maka dia mendapatkan kenikmatan atau kebaikan dunia dan akhirat. Ibu ya, kalau kita menerima 4 perkara ini, berarti kita dapat kenikmatan kebaikan dunia akhirat. Atau tanda doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dikabul oleh Allah. Kalau kita dapat 4 ini, apa 4 ini? 1, lisanun dzakirun, lidah yang ahli berzikir. Nih Bu ya, ini harus kita bersyukur sama Allah kalau kita punya lidah, punya bibir selalu basah karena menyebut namanya Allah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj nyampe di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak ada siapa-siapa di situ, hanya Rasul yang ada. Malaikat ada di bawah, jauh di bawah, tidak boleh masuk ke aras. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada bayangan segerombol orang yang wajahnya nggak jelas karena ketutup sinar dari nurnya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Allah, siapa mereka ya Allah? Maka Allah, apakah mereka dari golongan para malaikatul muqarrabin atau dari golongan para nabiyul mursalin? Allah jawab, bukan Muhammad, itu adalah dari golongan umatmu. Rasulullah heran, ini umatku ini punya kelebihan apa kok sampai derajatnya mengalahkan para malaikat? Bimanilta bihadihi daraja, sebab apa ya Allah mereka dapat derajat yang mulia ini? Allah menjawab, 1, lisanuhu rabbun bidzikrillah. Mereka Muhammad yang pertama, lidahnya selalu basah karena menyebut namanya Allah. Basah karena zikir kepada Allah. Ini akan mengalahkan derajatnya para malaikat. Ya, kalau namanya Allah disebut-sebut, ya, diomongin terus, tidak apa-apa, dapat pahala. Daripada kita sibuk nyebut namanya orang. Ada di pengajian ngomong aja, udah di belakang tidak dengeri ustadznya ceramah, jahil-jahil. Lihat tuh, datang dia, tumben, denger gayanya mau dapat bagi-bagi kaos. Orang tidak pernah pengajian dia omong, ya. Datang pengajian dia datang lagi, tuh datang lagi. Kenapa? Tuh norak sekali bajunya, warnanya cerah sekali, listriknya tebel lagi. Datang lagi, jawil-jawil lagi, datang lagi, jawil-jawil lagi. Ya jangan itu namanya bibir kita basah ngomongin orang. Syukur bibir kita gak ditarik sama malaikat, Bu ya. Jangan capek ngomongin orang, masa nggak capek, lebih baik ngomongin, nyebut namanya Allah. Terserah Bu, mau baca subhanallah boleh,
Mau baca ya Allah boleh. Mau Allah enggak apa-apa. Disebut namanya Allah. Tuh. Yang kedua katanya Rasulullah, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, ya. Bersyukur terus, tidak ada aduh tidak ada, pokoknya syukur terus. Mau dapat nikmat, mau dapat kesulitan, dapat kemudahan, selalu alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Makanya almarhum al-maghfurlah guru kita almarhum Kiai Sarip, beliau ajarkan habis salat isya kita dianjurkan sujud syukur. Jadi sujud berduduk langsung nawaitu sajadah syukri lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sujud syukur, baca alhamdulillah 11 kali, alhamdulillah sambil mengingat nikmat dari Allah, alhamdulillah, disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wabadanun sabirun, badan yang sehat. Ini juga kenikmatan bu, badan yang sehat bu ya. Kalau kita punya badan gak sehat, dengar adzan gak bisa ke masjid bu ya. Kenikmatan sehat ini akan menjadi sangat berharga, hanya bisa dirasakan oleh orang yang sakit. Kalau orang nggak sakit, nggak akan ngerti kalau sehat itu nikmat yang paling utama. Misalnya kita ini sehat bu ya, nggak pernah sakit, diuji jualan sepi ngeluh, susah, sudah dapat, salah apa saya kok nggak pernah dapat kenikmatan dari Allah. Baru sama Allah jelek, dijadikan sakit, giginya cenut-cenut, misalnya. Aduh, kalau gini biar gak punya uang, tak apa-apa, yang penting gak sakit. Aduh. Kalau sudah sakit baru ngerti betapa nikmat sehat itu sangat berarti. Ibu-ibu lagi lemas, tidak kuat ke masjid, netes air mata. Kenapa? Karena biasa ke masjid, biasa pengajian, tidak bisa hadir, nangis. Kenapa? Sakit, tak kuat, baru ngerti Allah betapa luar biasa nikmat sehat. Makanya badan sehat ini juga perlu kita syukuri ya. Kemudian yang terakhir, wa zaujatun mu'minatun sholihatun, istri yang beriman dan soleha. Ini bagi bapak-bapak bu ya, kayak saya ini punya istri yang beriman soleha. Tenang ibu-ibu, kalau dibalik masa untuk bapak-bapak aja, enggak, diartikan aja punya suami yang beriman dan soleh. Ini luar biasa bu ya. Orang masya Allah suami kalau udah nggak soleh ini bu ya, sudah nggak pernah ngasih uang, nggak pernah sholat, so pagi bangunnya jam 7, waduh sebel rasanya bu ya. Nih, tapi kalau punya suami soleh, subhanallah, ini bu ya, sehingga makanya ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi intinya dalam keterangan tadi itu adalah wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Wa yuqalu kana min du'ai Daud alaihissalam, diceritakan bahwa salah satu doa dan Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin, ya Allah aku minta 4 perkara dan aku minta perlindungan dari 4 perkara. Apa yang diminta 4 perkara itu? Amma allawati as'aluka falisanan dzakiron. Yang diminta Nabi Daud, ya Allah berikan kepadaku lidah yang selalu berzikir. Wa qalban syakiran, berikanlah aku hati yang selalu bersyukur. Wa badanan sabiran, berikanlah aku badan yang selalu sehat. Wa zaujatan tu'nini fi dunya wa akhirati,
dan berikanlah aku seorang istri yang membantuku di dalam urusan duniaku dan di dalam urusan akhiratku. Ini penting. Lagi tidur malam dibangunin, bangun salat tahajud. Wih, berarti istri yang membantu urusan akhirat. Ibu-ibu lagi tidurnya bangunin sama bapaknya, bangun. Ngapain? Ibadah. Tahajud maksudnya, Bu. Maksudnya salat tahajud maksudnya. Saling membangunkan gitu. Allah itu merahmati, senang kepada seorang suami istri yang ketika istrinya tidur, suaminya bangunin, tak bangun dicipratin air agar salat tahajud atau sebaliknya. Allah merahmati. Jadi ini penting ini, Bu ya. Masya Allah. Kami sendiri. Punya suami salah melulu terus. Dan berikutnya wa ma'alawati a'udzubika minhunna. Dan Nabi Daud juga memohon perlindungan dari lidah tak pernah zikir, hati tak pernah syukur, badan sakit-sakitan, istri yang tak membantu urusan dunia dan akhirat. Nabi Daud nambahi lagi, fa'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari anak yang menjadikan dia jadi anak yang berlagak tuan di depanku. Maksudnya punya anak tukang nyuruh-nyuruh, anak merintah-merintah orang tua, anak ngatur-ngatur orang tua. Jadi orang tua itu nurut sama anak. Ini harus perlu dihindari, Bu. Kenapa? Yang pertama rendah martabat orang tua, yang ketiga sama dengan mengantarkan anaknya mulus masuk ke dalam neraka. Tidak boleh orang tua diatur anak, disuruh-suruh anak, nggak boleh. Katanya Mbak Yai Nuruddin, ojo sampai ono kebo nyusu gudel. Maksudnya apa? Jangan sampai orang tua nuruti keinginan anak. Tidak boleh, Bu ya. Anak harus nuruti keinginan orang tua. Orang tua harus bijaksana. Wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masyib. Wah, ini, Bu ya. Ya Allah, aku minta perlindungan dari istri yang menjadikan ubanku tumbuh sebelum waktunya. Wah, ini ya, berarti Nabi Daud itu minta agar dihindarkan dari istri yang nyakitin dia. Kenapa ngomong seperti ini? Bayangkan Nabi Daud istrinya 100. Loh, kalau yang istri yang ngomel 60, apa enggak rontok rambutnya Nabi Daud? 100 istrinya, Masya Allah. Nabi Daud istrinya 100. Dan Nabi Daud istrinya 100, yang punya anak cuma 1. Yang mana yang punya anak istri 1, kemudian lahirlah namanya Nabi Sulaiman. Wa min malin yakunu wabalan alayya. Dan aku minta perlindungan ya Allah dari harta yang akan membawa bencana untukku. Ada harta yang bikin bencana, Bu ya. Semakin banyak hartanya, semakin leluasa bermaksiat. Ini namanya rezeki yang membawa bencana. Naudzubillah min dzalik. Kalau bisa kita dapat rezeki yang membawa keberkahan. Wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayi'atan afsaha. Ya Allah, hindarkan aku dari tetangga yang punya karakter. Kalau dia melihat kebaikanku, dia diem aja. Kalau dia melihat kejelekanku, dia ceritakan ke sana kemari. Nah, ini, Bu ya. Ini tetangga yang nggak benar, Bu ya. Kalau lihat kebaikan kita, diem, nggak cerita-cerita. Kalau lihat kejelekan kita, diceritakan ke sana kemari. Loh, kita jangan jadi tetangga seperti itu, Bu ya. Jangan seperti itu. Kalau ada tetangga kita masalah, Bu, cerita berita baru, langsung datang. Denger dah, tahu dah, ada kabar baru. Kenapa? Tadi malam tetangga saya bertengkar. Kenapa? Katanya sih salah satu selingkuh. Nah,
Nggak boleh gitu Bu ya. Jangan cerita-cerita aibnya orang. Nggak boleh Bu ya, ini bahaya. Pokoknya jangan seneng ngomongin orang Bu ya. Orang kita ngomongin orang ya, biar 1 jam nggak ada yang gaji Bu. Rugi. Ya kalau membaca berita, tukang ngomongin orang di TV itu setengah jam dapat uang banyak. Lah kalau kita ngomongin orang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi tetangga yang jelek sama tetangga yang lain. Kalau kita ingin dibaikin tetangga, kita harus menjadi tetangga yang baik. Alhamdulillah ibu-ibu jemaah pengajian dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majlis kita. Amin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik hadal majlis, Allahumma nafi hadal majlis, Allahumma radadal majlis, Allahumma firman hadradal majlis, Allahumma arham man hadradal majlis, Allahumma yassir umura man hadradal majlis umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.